Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Hikmah dari Fakultas Sains and Teknologi dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video tutorial yaitu tentang tugas 3 struktur data yang di sini diperintahkan untuk membuat sebuah video tentang algoritma sequential search. Ada dua soal di sini. Yang kedua itu membuat algoritma binary search. Yang pertama, terlebih dahulu saya bacakan soal pertama. Buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 A sampai 5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searchingnya tersebut. Gambarkan dengan rinci dan prosesnya. Mari kita ke aplikasinya, ke softwarenya. Software bahasa program Java. Saya menggunakan IntelliJ IDE. Kita buka IntelliJ IDE. Dan di sini sudah ada paket yaitu sequential search, yang dimana sequential search itu adalah metode pencarian data yang sudah terurut maupun acak. Algoritma sequential search ini bekerja dengan mencocokkan data dengan database secara satu persatu sampai ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka akan berakhir. Seperti itu. Lalu untuk langkah pertama, untuk codingnya kita mulai, yaitu kita ketikkan public class main. Saya jelaskan, dari public class main ini adalah baris yang mendefinisikan kelas utama dengan nama main. Selanjutnya kita ketikkan public lagi, public statics int interval, maksudnya ini int sequential search. Sequential search. int dalam kurung data spasi int n. Dari dari perintah ini merupakan sebuah fungsi yang akan melakukan pencarian secara sekuensial pada array data dan angka dari data dan dari angka n dan angka n. Setelah itu kita ketikkan for dalam kurung
int spasi i sama dengan 0 titik 2 spasi i kurang dari data dot length titik 2 spasi i plus buka kurung. Dari perintah ini yaitu merupakan sebuah log for. Ini merupakan sebuah log for yang akan berjalan dari i sama dengan 0 hingga i kurang dari panjang array data. Seperti itu. Maka selanjutnya kita masukkan perintah if dalam kurung data dalam kurung lagi data dalam kurung lagi i spasi sama dengan n kurung buka lupa kurung tutup di sini. Dari perintah ini if data i sama dengan n ini adalah jika angka ditemukan mengembalikan indeks positif nantinya. Jika angka ditemukan, maka kita ketikkan return i titik 2, baru ini yang mengembalikan indeks positifnya angka coding tersebut. Lalu setelah itu kita selanjutnya kita ketikkan maka kita ketikkan return min 1 titik 2. Perintah ini merupakan untuk mengembalikan min 1 jika angka tidak ditemukan. Itu kita ketikkan public di sini, public static for it main
string main string dalam kurung ar kita ketikkan int, selanjutnya kita ketikkan int dalam kurung data sama dengan dalam kurung kita masukkan A1, A2, A3, A4, A5 yang dari soal tadi, yaitu dengan sembarang. Misal kita masukkan 2, 4, 6, 8, kita masukkan angka genap 10, seperti itu. Dan ini merupakan data yang akan dicari nantinya. Lalu enter, lalu kita ketikkan int lagi, n sama dengan misal 10, dan int n sama dengan 10 ini merupakan angka yang akan dicari nantinya, dan ini adalah kumpulannya nantinya. Setelah itu kita enter, lalu kita ketikkan int result sama dengan sequential set, kita masukkan dalam kurung data spasi n, dan dari perintah ini adalah untuk memanggil method sequential set nantinya. Lalu kita titik 2, lalu kita masukkan int lagi, salah kita tahap selanjutnya kita masukkan if result sama dengan spasi min 1, tutup kurung jangan lupa, dan buka kurung, tutup kurung, enter, lalu kita ketikkan spasi system dot
out system out dot print untuk keluarannya dot print ln, maka kita masukkan keluarannya nanti, yaitu dari min 1 ini nanti akan keluar keterangan yang akan dimasukkan di sini, yaitu kita masukkan angka tidak ditemukan. Lalu langkah selanjutnya itu kita masukkan perintah else buka kurung enter, lalu kita ketikkan system dot out dot print ln. Sedangkan yang ini adalah hasil yang kalau kita cari yang ada dalam data di atas ini. Kita ketikkan angka ditemukan pada baris pada indeks lebih tepatnya ke seperti itu. Indeks ke spasi tambah result, data yang disimpan. Result merupakan data yang disimpan. Lalu dan dari keseluruhan program ini, coding ini yang merupakan dalam metode main, array data dan angka n yang akan dicari dideklarasikan nantinya. Kemudian hasil dari pemanggilan fungsi sequential search disimpan dalam variabel result ini, dan selanjutnya melakukan pengecekan apakah result sama dengan min 1. Jika iya, maka pesan yang akan muncul yang tampil dari outputnya akan seperti ini, angka tidak ditemukan. Jika tidak, maka pesan akan mencetak seperti ini, angka ditemukan pada indeks ke data yang disimpan. Maka kita coba jalankan. Ternyata ada yang missing. Kita cek missingnya di mana dengan mengklik errornya di sini. Ternyata di baris 26 kurang tutup, maka kita tambah tutup seperti ini. Lalu coba kita jalankan lagi dari perintah tersebut.
Apakah udah bisa? Enter. Dan hasilnya ini. Angka ditemukan pada indeks keempat. Kalau kita ubah di sini, misal kita ubah angka 2, pasti di sini akan berubah angka 0 nantinya. Coba kita jalankan lagi. Tuh kan, benar, angka kan indeks ke 0, angka ditemukan pada indeks ke 0. Kalau misal kita sembarang, ini sembarang, yang tidak terdaftar di indeksnya ini, kita jalankan, maka dia akan merujuk ke -1, yaitu angka tidak ditemukan. Dan angka betul tidak ditemukan. Begitulah untuk sequential search. Sekarang kita masuk ke tugas kedua, yaitu kita baca dulu, kita beralih ke tugas soal nomor 2, yaitu buatlah sebuah program searching algoritma binary searching dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N. Tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searchingnya tersebut. Gambarkan dengan rinci dan prosesnya. Maka kita kembali lagi ke IntelliJ, software IntelliJ-nya. Dan saya udah buat main Java-nya. Dan ini adalah paket binary yang setelah saya buat. Dan perlu diketahui, binary search ini adalah metode pencarian data yang sudah terurut. Jadi kita masuk ke codingnya, yaitu kita ketikkan perintah pertama kali. Public class main. Dari perintah ini adalah fungsi untuk melakukan binary search. Merupakan kelas utama dari nama main. Dan kita enter, lalu kita buat fungsinya. Fungsi untuk melakukan binary search yaitu dengan ketikan perintah static int binary search dalam kurung int buka kurung spasi array maksudnya, koma int x buka kurung. Lalu selanjutnya kita ketikkan perintah int lagi, kita ketikkan perintah left sama dengan 0, right sama dengan array dot length -1 Dari perintah ini merupakan deklarasi variabel left dan right
yang digunakan nantinya sebagai indeks batas kiri dan batas kanan array. Maka selanjutnya enter, kita titik dua dulu, lalu kita enter, lalu kita ketikkan perintah while spasi dalam kurung left kurang dari sama dengan right. Dan dari perintah ini merupakan sebuah loop while yang akan berjalan selama left lebih kecil atau sama dengan right. Maka tahap selanjutnya kita ketikkan perintah int mid sama dengan left plus dalam kurung right min left. Spasi atau dibagi 2. Dari perintah ini merupakan nantinya indeks tengah dengan membagi selisih right dan left dengan 2 dan menambahnya ke left. Lalu tahap selanjutnya kita ketikkan if mid sama dengan ketikkan if dalam kurung array buka kurung mid sama dengan x. Lalu kita ketik return mid titik 2. Dari perintah ini merupakan nantinya untuk memeriksa apakah angka berada di tengah. Lalu selanjutnya kita ketikkan if lagi, if array mid sama dengan kurang dari x. Lalu sekarang kita ketikkan left sama dengan mid plus 1. Dan dari perintah ini merupakan perintah yang jika angka lebih besar dari cari di setengah kiri, di setengah left maksudnya kiri. Lalu selanjutnya kita ketikkan perintah else sekarang yang right sama dengan mid min 1 dan sama dengan di atas. Ini merupakan jika angka lebih kecil cari di setengah kanan. Lalu kita enter, kita masukkan
Selanjutnya tahap selanjutnya kita masukkan metode utama, yaitu dengan ketikkan perintah. Oh, bukan, bukan. Sebelumnya kita ketikkan return terlebih. Kita ketikkan data untuk menyimpannya dulu, hasil -1. Dan return ini nantinya yang menyimpan -1. Baru setelah itu kita lalu selanjutnya kita buat metode utamanya, yaitu kita ketikkan public static void main string dalam kurung itu dalam kurung earth kurung public static void main string string rs. Lalu kita enter, lalu kita masukkan int dalam kurung data sama dengan, dan ini merupakan data yang dalam soal tersebut kita diperintahkan untuk memasukkan sembarang. Misal kita masukkan angka 12,34,56,78,90. Lalu sekarang kita buatkan perintah int lagi yang n, untuk n sama dengan misal 778 2. Dan perintah ini merupakan angka yang akan dicari nantinya. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan int result spasi result sama dengan binary search dalam kurung data, n. Dari kode di atas, ini merupakan deklarasi array data dan array dan variabel n yang akan berisi angka yang akan dicari nantinya. Kemudian hasil dari pemanggilan fungsi binary search ini disimpan dalam variabel result ini. Setelah itu kita enter,
Lalu kita ketikkan perintah if dalam kurung result sama dengan koma min 0, dan ini untuk mencetak outputnya nanti kita ketikkan system dot out print ln dan kita masukkan nanti outputnya. Semisal ini kan outputnya yang min 1 berarti itu angka tidak ditemukan. Misal kita ketikkan angka, kalau kita tambah n sama tambah, lalu kita masukkan tanda petik lagi, lalu kita ketikkan tidak ditemukan dalam data. Jadi tambah plus n tambah ini adalah merupakan angka nantinya yang ini jika dicari akan muncul seperti ini. Kalau jika tidak ada dalam kumpulan data, maka ini akan muncul nantinya. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan else, kita enter, kita ketikkan system out print dot print ln sama seperti yang di atas, kita ketikkan angka, lalu kita tambah juga plus n plus agar lebih lengkap, lalu kita ketikkan ditemukan pada indeks ke, lalu kita tambah result. Dan dari tahapan ini merupakan untuk mencetak nantinya apakah result sama dengan min 1. Jika iya, maka mencetak pesan bahwa angka tidak ditemukan. Jika tidak, maka mencetak pesan yang menampilkan angka yang ditemukan nantinya. Dan coba kita jalankan. Ternyata ada error, kita klik errornya, ada 7 error. Nomor 18 kita perbaiki di sini. Kurung
Masih error ternyata. Kita cari kekurangannya di mana, errornya. Error. Kita cari errornya di mana. Dari tadi belum ditemukan. Nomor 17 kurang tutup. Kita tutup. Nomor 20 kurang petik 2. Terus nomor 27 27 kurang ya. Kalau kita tutup lagi di sini seperti ini, lalu kita coba jalankan lagi. Angka tidak ditemukan. Kalau kita ubah 12, coba kita jalankan, angka tidak ditemukan. Angka tetap tidak ditemukan. Kalau kita coba ubah dengan angka 90, coba kita jalankan lagi, run, maka outputnya akan menampilkan angka 90 ditemukan pada indeks keempat. Kalau kita jalankan coba lagi 56, coba jalankan lagi, run, maka tampilannya akan mengikuti seperti ini. Angka 56 ditemukan pada indeks kedua. Kalau kita sembarang, misal coba kita jalankan, pasti ini akan tampil kepada -1 nantinya, yaitu angka tidak ditemukan. Seperti itulah binary search. Dan sekian dari saya untuk penjelasan coding binary sequential search dengan binary search. Dan selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata-kata yang kurang berkenan. Yaitu saya akhiri, saya Juni Rikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.